Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, sholat sunnah dapat dikerjakan sehari-hari untuk melengkapi sholat fardu. Salah satunya yaitu sholat duha yang jadi amalan sunnah yang bisa dilakukan untuk memperoleh pahala. Tidak hanya pahala, mengerjakan sholat duha juga dapat melancarkan rejeki. Keutamaan lain sholat duha adalah sebagai pahala sedekah. Secara lebih terperinci, siapapun yang mengerjakan sholat duha akan dianggap telah bersedekah atas seluruh anggota tubuhnya. Rasulullah bersabda, setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Siapapun yang mengerjakan sholat duha tidak akan dianggap sebagai orang lalai. Karena itu, dalam mencari rahmat Allah, hendaknya kita senantiasa mengerjakan sholat duha agar terlepas dari sifat lengah dan lalai. Adapun hadis dari keutamaan tersebut yakni sebagai berikut. Orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang lalai. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan An-Nasa'i. Sholat duha juga membuat mereka yang mengerjakan diampuni dosa-dosanya di masa lampau. Siapapun yang mengerjakan sholat duha secara rutin, doa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membiasakan menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian, barang siapa rutin mengerjakan sholat duha juga akan mendapat istana megah di surga kelak. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Terakhir, menunaikan sholat duha setidaknya 2 rakaat juga dapat menyehatkan tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Meski hukumnya sunnah, sholat duha mempunyai batas waktu yang harus dilaksanakan pada waktu yang tepat. Jangan sampai ibadah yang kita jalani menjadi sia-sia dan menimbulkan dosa karena sholat di waktu yang tidak tepat. Karena ternyata ada waktu-waktu yang diharamkan untuk menjalankan ibadah sholat duha. Berikut ini ada beberapa waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Pukul 06 sampai 07.30 pagi diharamkan ketika sesudah subuh sehingga matahari mulai terbit. 2. Pukul 11.30 sampai 12.15 diharamkan ketika memasuki waktu zuhur hingga matahari terbenam. Selain itu, terdapat hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan waktu yang diharamkan sholat duha. Ibnu Abbas berkata, datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridho kepada mereka yaitu Umar. Ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Zaid bin Arqam bahwa ia melihat orang-orang mengerjakan sholat duha pada waktu yang belum begitu siang, maka ia berkata,
Ingatlah, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa sholat duha pada selain saat-saat seperti itu adalah lebih utama, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak onta sudah bangun dari pembaringannya karena tersengat panasnya matahari." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila sinar matahari terbit, maka akhirkanlah jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi. Dan apabila sinar matahari terbenam, maka akhirkanlah jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam." Hadis riwayat Bukhari. Alasan lainnya kenapa waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha karena adanya setan yang mengikuti di waktu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit, matahari berada dekat dengan setan, dan ketika telah mulai meninggi berpisah darinya, pada waktu matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan, dan ketika telah jawal atau condong ke arah barat, ia berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam ia berpisah lagi darinya." Hadis riwayat Nasa'i. Nah, itu dia sahabat beriman, manfaat sholat duha dan kesalahan dalam melaksanakan sholat duha. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.